Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pada hari ini kita masih berkesempatan untuk belajar kembali di hari ini, di mana hari ini kita akan membahas hikmah dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita membacakan surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, di mana ayat tersebut di sini menjelaskan tentang hikmah berpasang-pasangan. Mari kita sama-sama mengartikan ayat tersebut. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah menciptakan manusia ini hidup untuk berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, dan mempunyai rasa ketenangan ilaiha, kepada pasangan tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kamu mawaddatan wa rahmah, kecintaan, wa rahmah, kasih sayang terhadap pasangannya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Setelah kita tadi membaca surat Quran surat Ar-Rum ayat 21, kemudian kita akan membahas kembali pembahasan ayat atau makna dari kandungan surat Ar-Rum ayat 21. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min ayatihi di sini artinya tanda-tanda kebesaran. Allah itu memang cukup banyak mempunyai tanda-tanda kebesarannya. Seperti kita melihat gunung atau melihat pemandangan indah, itu merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita melihat sebuah pemandangan atau melihat gunung atau melihat sebuah pantai, kita harus mengucapkan apa? Mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah, begitu pula Allah juga menciptakan atau menyelitkan min an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, Allah di sini menciptakan kita manusia ini harus hidup berpasang-pasangan. Nah, azwaja di sini adalah berpasang-pasangan yang dilegalkan atau yang disahkan oleh agama, yaitu sebuah hubungan pernikahan. Nah, lalu litaskunu ilaiha, setelah ia mendapatkan hubungan pernikahan, ia akan mendapatkan ketenangan. Litaskunu ilaiha, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hubungan pernikahan setelah mendapati guncangan-guncangan dalam kehidupannya. Itu yang dinamakan sakinah. Lalu Allah juga menciptakan kembali wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menciptakan dari hubungan pernikahan tersebut adalah mawaddatan wa rahmah, rasa kecintaan dan rasa kasih sayang terhadap hubungan pernikahan tersebut. Berdasarkan dari Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang sebuah hubungan pernikahan, kemudian kita di sini akan membahas tentang hikmah. Hikmahnya itu hikmah nanti kita menjalani hubungan pernikahan. Hikmahnya itu apa saja sih yang nanti kita akan dapati atau kita jalani gitu. Nah, yang pertama di sini pertama itu memperoleh kebahagiaan dan ketenangan. Lalu yang kedua ini membina rasa cinta dan kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Nah, poin 1 dan poin 2 ini bisa dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, yang bisa dikatakan tadi yang sudah kita bahas, sakinah mempunyai rasa ketenangan, lalu mawaddah warahmah itu mempunyai rasa kecintaan dan rasa kasih sayang terhadap keluarga tersendiri, keluarga kita sendiri. Nah, lalu selanjutnya di sini poin yang ketiga. Poin yang ketiga sini memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal, maka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pada dasarnya kita manusia di zaman sekarang ini nggak luput dari yang namanya hawa nafsu. Nah, di mana seumur-umuran kalian atau kita pun harus menjaga hawa nafsu tersebut supaya terhindar yang namanya pergaulan bebas di luar sana. Salah satunya mungkin pelakuan
perlakuan perzinahan atau kelakuan-kelakuan yang lainnya. Nah, makanya Allah larang semua itu. Lalu kemudian poin yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Nah, hikmah poin 4 tersebut adalah melaksanakan perintah. Nah, kita sebagai manusia untuk menjalankan suatu pernikahan ialah karena semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnahnya, sunnah Rasul. Nah, lalu poin yang kelima ialah memperoleh keturunan yang sah. Nah, kita bagaimana caranya bisa memperoleh keturunan yang sah? Itu dengan cara seperti berpernikahan, karena di zaman sekarang memang sudah banyak anak-anak yang di luar sana yang mempunyai keturunan itu yang sangat tidak sah. Maka dari itu kita harus menjaga hawa nafsu tersebut supaya terhindar dari yang namanya perzinahan tadi, seperti itu. Nah, itulah 5 poin hikmah pernikahan yang kita pembahasan pada hari ini. Baik, berdasarkan yang tadi kita sudah bahas mengenai surat Ar-Rum ayat 21, di mana bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan. Nah, sehingga agama Islam mensyariatkan kita untuk menjalani sebuah hubungan pernikahan. Nah, sebuah hubungan pernikahan ini tujuannya ialah yang pertama, terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kemudian untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan biologis serta memenuhi atau memperoleh keturunan yang sah. Mungkin cukup untuk pembahasan pada hari ini dari Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Atau dari adik-adik ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, kalau memang tidak ada sebuah pertanyaan atau sanggahan pada pembahasan hari ini, mungkin pelajaran hari ini Bapak cukupkan untuk sampai sini dulu. Nanti kita akan ketemu di lain waktu. Mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.